Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas A Kewirausahaan. Pada saat ini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan Skills Edu Center, yaitu bisnis plan kami yang sudah dirancang lebih dulu. Bisa next slide. Baik, untuk kelompok 4 terdiri dari Muhammad Irdi Mandika Putra, Saskia Priliana, Lutfi Firmansyah, Ranu Wulan Febrianti, dan Muhammad Hasan Gozali. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Produk kami bernama Skill Edu Center yang merupakan produk pelayanan jasa pendidikan yang berfokus pada pengembangan soft skill, life skill, dan self-development. Kami memberikan layanan edukasi mengenai hal-hal yang penting yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah konvensional. Tujuannya untuk menjadikan pemuda Indonesia ini dapat memiliki kemampuan dasar, yaitu menggali dirinya sendiri sehingga dapat memaksimalkan potensi untuk menghadapi perubahan di masa depan. Jenis layanan kami sendiri ada 3. Yang pertama ada konten edukasi di sosial media. Yang kedua ada konsultasi, yang merupakan konsultasi pengenalan diri. Yang ketiga ada kelas pengembangan skill. Nah, kelas pengembangan skill sendiri ini kami bagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas personal development yang memiliki materi improving or learning new skills. Lalu ada juga materi becoming a self-leaders, ada juga materi membangun atau memperbarui identitas diri, dan mengembangkan kekuatan atau bakat. Nah, untuk kelas kedua sendiri ada kelas soft skill development. Ini materinya terdiri dari kemampuan non-teknis pada diri seseorang, contohnya kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Keunggulan dari produk kami sendiri yang pertama dapat diakses oleh semua kalangan dari kelas atas maupun kelas bawah. Yang kedua ada tersedianya layanan online sehingga bisa diakses secara efisien. Yang ketiga memiliki tentor dan konselor yang berkompeten. Yang keempat kurikulum dan pendekatan pembelajaran disusun dengan sistematis dengan mengajarkan fundamental basic skills. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin menjelaskan mengenai tahap pengerjaan Skills Edu Center. Yang pertama yaitu mengenai perumusan tema kegiatan. Di saat fase perumusan ini, kita melakukan brainstorming mengenai kegiatan yang akan dilakukan melalui WhatsApp group. Selanjutnya kita melakukan fiksasi kegiatan, yaitu kita menentukan sebuah kegiatan yang berupa startup pendidikan mengenai pengembangan future skills, yang kemudian diberi nama Skills Edu Center dengan sistem crowdfunding. Nah, rasionalisasinya ialah diharapkan dapat menjadi solusi yang terjadi di masyarakat mengenai kurangnya optimalisasi soft skill yang dimiliki oleh lulusan peserta didik. Nah, terlebih bagi kalangan yang sedikit sulit untuk mengakses sumber daya karena keterbatasan finansial. Selain itu, diharapkan program ini dapat hadir di masyarakat untuk memberikan layanan edukasi yang bersifat inklusi untuk dapat memberikan pengalaman belajar baru sehingga membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk terus berkembang dan belajar. Yang kedua itu konsultasi dengan dosen pengampu. Pada tahap ini kami melakukan pemaparan mengenai kegiatan apa yang akan direncanakan dan selanjutnya terdapat penerimaan saran dan kritik terkait perencanaan kegiatan tersebut. Sasarannya siapa, proses kegiatannya bagaimana ketika online dan melibatkan siapa aja. Seperti itu saran dari dosen pengampu. Dan selanjutnya ialah perencanaan kegiatan pasca konsultasi. Pasca konsultasi kami melakukan brainstorming kembali untuk mengenai membahas hal-hal teknis kegiatan. Nah, dan menghasilkan rumusan bahwa Skills Edu Center ini merupakan kegiatan kewirausahaan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pada human centered design. Selanjutnya kami juga membahas rencana layanan serta produk Skills Edu Center seperti konten edukasi, konsultasi potensi diri, dan kelas pengembangan skill. Nah, saat pembahasan kelas-kelas
yang disediakan oleh Skills Edu Center, yakni adanya kelas personal development dan kelas skills development. Selanjutnya kami juga membahas seputar paket-paket yang ditawarkan kepada konsumen, yang terdiri dari 4 paket yang nantinya akan dijelaskan pada tahap akhir presentasi kali ini. Nah, kami dengan alasan tahap memberikan 4 paket pendaftaran ini karena ingin memudahkan pemasaran dan ingin menjangkau masyarakat lebih luas. Dan ada keterangan pendaftar kelas atas dan kelas bawah memiliki hak yang sama dalam mengakses kelas yang ada di Skills Edu Center karena kami menganut prinsip inklusivitas. Selanjutnya, kami mengadakan pematangan konsep rencana kegiatan. Nah, di tahap 4 ini kami merencanakan atau membuat sebuah proposal pengerjaan mengenai bisnis plan yang dimana pembagian tugasnya ini bab 1 oleh Lutfi, bab 2 oleh Irdi mengenai deskripsi, mengenai dan pelayanan pelanggan, selanjutnya pemasaran oleh Gojali, keuangan dan manajemen bisnis Ranu, dan yang terakhir bab 3 itu Saskia. Nah, proses pengerjaan ini masing-masing anggota sesuai subbab yang sudah ditentukan. Nah, dari yang tahap selanjutnya ialah pemasaran dan propaganda kegiatan. Dilakukan melalui akun Instagram Skills Edu Center di mana kami mempromosikan kegiatan dan perencanaan kegiatan mengenai program yang Skills Edu Center tawarkan. Setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran produk seperti pembuatan pamflet atau poster yang berisi rangkaian kegiatan. Dan selanjutnya ialah tahap pelaksanaan dan monitoring. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap inti dari pelaksanaan program kewirausahaan ini, di mana tahap pelaksanaan ini terdapat pengawasan dari kami selaku anggota sendiri dari masing-masing anggota. Dan yang terakhir ialah tahap evaluasi mengenai saran dan kritik yang diterima dari pihak-pihak luar, seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh kerabat saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya terdapat biaya anggaran yang sudah ditetapkan oleh kelompok kami itu sendiri. Yang pertama adalah pembuatan konten di media sosial, yaitu sebesar 150.000. Yang kedua terdapat konsultasi pengenalan potensi diri, yang di sini kami akan mengundang para konselor atau psikolog yang memakan biaya sekitar 1.750.000. Dan yang ketiga terdapat penyewaan video conference seperti Zoom, yaitu sebesar 230.000, serta biaya rekrutmen pegawai Skills Edu Center seperti Tentor, yang memakan biaya kisaran 600.000 dengan total keseluruhan biaya sebesar 2.730.000. Selanjutnya mengenai biaya anggaran ini akan berkaitan dengan profitabilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya profitabilitas sama dengan 2.730 dikali 100% sama dengan 2.730. GPM sama dengan 2.730 dibagi 4 sama dengan 2.047,5. NPM sama dengan 2.252,25 dibagi 2.730 sama dengan 82,5%. Setelah pajak 2,047 ditambah 2,47,5 kali 10% sama dengan 2.252,25. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk rencana pemasaran, kami akan melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Bisa dicek Instagram kami melalui @skills_educenter. Melalui Instagram yang mudah untuk diakses oleh banyak orang, kami berharap agar nantinya kami bisa menarik perhatian dari anak-anak muda, sebagaimana target kami yaitu mereka yang berusia 17 hingga 29 tahun. Untuk info lebih lanjut, kami juga sudah menyertakan nomor yang siap untuk dihubungi yang tertera juga di bio Instagram kami. Kedepannya nanti akan kami unggah konten-konten edukasi di Instagram, yang mana untuk saat ini konten-konten kita masih dalam proses pembuatan, mengingat kami masih belum launching. Selain pembuatan konten, kami juga sudah membuat form pendaftaran untuk mencari tentor dan konselor.
Lalu untuk pendaftaran klien, kita akan menetapkan harga khusus sesuai dengan jenis paket pelayanan yang tersedia dari 4 jenis paket. Nah, kami masih mempersiapkan untuk harganya, mengingat kami juga menyediakan penawaran khusus bagi pendaftar yang memang memenuhi persyaratan kami, yaitu mereka yang memiliki keterbatasan finansial akan kami bebaskan dari biaya pendaftaran dan bisa mengikuti paket layanan yang dipilih secara gratis. Sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.